Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum, kita akan membahas hukum nunus sakinah wa tanwin, yaitu bagian 2. Setelah kita membahas hukum nun sukun yang pertama, yaitu izhar, sekarang kita akan membahas ahkamun nunus sakinah yang kedua, yakni yang kedua hukum idgham. Kita akan membahas al-idgham. Idgham itu sendiri artinya memasukkan. Idkhal artinya memasukkan idkhalus syai' fi syai'. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya. Sebenarnya idgham ini terbagi menjadi 2. Kata Imam Al-Jamzuri, watsani idghamun bi sittatin atat. Wasani idghamun bi sittatin atat. Idgham itu memiliki 6 huruf bi sittatin atat. Fi yarmaluna indahum qad thabatat. Jadi kumpulannya pada kata yarmulun. Ini huruf idgham. Yarmuluna, yarmulun atau yarmalun sama saja. Ini kumpulan huruf idgham. Akan tetapi idgham itu dibagi menjadi 2. Ada namanya idgham bi gunnah. Yang kedua namanya idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah. Jadi idgham itu ada 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Adapun huruf-huruf idgham bi gunnah dari yang 6 ini yang dirangkai dalam kata yarmalun atau yarmulun sama saja. Kedua-duanya benar. Yakni yang pertama ya, nun, mim, waw, atau digabung menjadi yanmu, yanmu. Ini huruf idgham bi gunnah. Bi gunnah sendiri artinya dengung. Bi gunnah artinya dengung. Berarti bila gunnah artinya tanpa dengung. Adapun huruf idgham bila gunnah tinggal sisa 2, lam sama ro saja. Berarti lam sama ro. Ini huruf idgham bila gunnah. Baik, setelah kita mengetahui pembagian idgham ada 2, sekarang kita akan membahas satu persatu dari pembagian idgham tersebut. Baik, yang kita akan bahas yang pertama yakni idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kita akan membahas idgham bi gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf idgham ada 4 afwan, maaf. Iya, nun, mim, waw. Apabila nun dalam kaidah ilmu tajwid, apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 4 ini, maka cara bacanya diidghamkan. Diidghamkan. Contohnya nun sukun man ya'mal. Baik. Kata man ya'mal nih, ketika kita baca, ketika nun sukun ketemu huruf iya, huruf idgham bi gunnah, maka bukan dibaca man ya'mal lagi, akan tetapi yang benar may ya'mal. Di situ ada 2 proses. Proses yang pertama kita memasukkan huruf nunnya ke dalam ya.
proses yang kedua kita dengungkan huruf nun tersebut. Proses yang kedua kita dengungkan huruf nun tersebut. Jadi idgham itu ada dua proses. Proses yang pertama memasukkan huruf nunnya ke dalam huruf ya. Yang kedua mendengungkan huruf nun yang masuk ke huruf ya. Maka menjadi may ya'mal. Tidak boleh dibaca man ya'mal. Dan juga dengungnya harus dapat may ya'mal. Banyak di antara kita membaca dengung tetapi tidak mengeluarkan dengung. Baca seperti ini yang salah. May tidak ada di ujung. May dia nggak pakai gunung. Maka yang benar may ya'mal. Contoh yang kedua, nun sukun ketemu wawu. Min waro ihim. Nun sukun ketemu wawu, nun sukun ketemu huruf wawu, maka sama proses ketika kita mencontohkan membaca ketika nun sukun ketemu ya, sama. Pertama kita proses dulu, yaitu kita masukkan nun sukun ke huruf wawu. Yang kedua, kita mendengungkan huruf nun tersebut. Min waraihim. Min waraihim. Jangan sampai kita salah membaca tanpa didengungkan, Contoh seumpama yang salah min waraihim, maka bacaan yang seperti ini bisa kita katakan ini salah, kurang tepat. Yang tepat insya Allah seperti ini. Min waraihim. Nah, contoh yang ketiga, min ni'mah. Min ni'mah. Baik, nun sukun ketemu nun. Contohnya enak ini. Kita langsung memasukkan saja. Ini ntar kita bagi lagi. Min ni'mah. Baik, insya Allah proses cara membacanya insya Allah masih sama semuanya. Terus yang terakhir, suhufim mutahharah. Baik. Tanwin ketemu mim. Suhufim mutahharah. Suhufim mutahharah. Ya, sekarang idgham bigunah itu kita bagi lagi. Ternyata ada yang namanya dari segi kesempurnaan idghamnya dibagi lagi menjadi dua. Idgham bigunah itu dibagi lagi menjadi dua dari segi kesempurnaan gunahnya. Yang pertama, ketika huruf ya dan waw, ini ya, waw, ini namanya idgham naqis. Idgham naqis. Kenapa dinamakan dengan idgham naqis? Karena dari segi prosesnya dia harus melalui dua proses. Pertama memasukkan, yang kedua menidghamkan. Akhirnya nun sukunnya tidak begitu terdengar gunahnya. Makanya gunahnya dikatakan idgham naqis. Enggak seperti yang kedua. Kloter yang kedua yaitu nun dan mim. Ini namanya idgham kamil. Idgham kamil. Dinamakan idgham kamil. Kenapa dinamakan dengan idgham kamil? Karena ketika nun sukun bertemu dengan nun atau mim, maka tidak perlu membutuhkan banyak proses. Langsung saja ke huruf setelahnya.
langsung dimasukkan min nutf min ni'mah, min ni'mah. Itulah yang dinamakan dengan idgham kamil. Adapun idgham naqis, maka kita memerlukan dua proses, memasukkan dan mendengungkan. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita akan membahas idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Hurufnya lam dan ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang dua ini, maka dibacanya bila gunnah tanpa didengungkan. Contohnya min. Nah, contohnya ketika nun sukun ketemu ro, awalnya min rabbihim, tapi karena setelah nun sukun ketemu huruf ro, maka cara bacanya dimasukkan. Cukup satu proses saja, langsung dimasukkan. Berbeda dengan proses ketika membaca idgham bil gunnah. Kalau idgham bila gunnah prosesnya satu, langsung dimasukkan saja. Mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Enggak boleh dibaca min rabbihim, min rabbihim. Ini bacaan yang salah, yang kurang tepat. Yang tepat insya Allah mir rabbihim, mir rabbihim. Baik, contoh yang kedua dari lam. Malan lubada, malan lubada. Baik, malan lubada asalnya, tetapi karena tanwin ketemu lam, maka tanwinnya langsung masuk ke huruf lam. Ini juga sama seperti proses ketika nun sukun ketemu ro. Maka cara membacanya malal lubada, malal lubada. Tidak boleh kita baca malal, malan lubada. Ini bacaan yang kurang tepat. Insya Allah yang tepat adalah malal lubada, malal lubada. Ini insya Allah bacaan yang tepat. Maka ini bisa dipastikan ini prosesnya insya Allah hanya satu saja. Insya Allah hanya proses hanya sekali saja, hanya langsung memasukkan saja. Inilah idgham, namanya idgham bila gunnah. Insya Allah banyak contoh yang lain-lain. Insya Allah bisa kita cari di dalam Al-Quran, bisa kita cari di bahasa-bahasa Arab, maka kita bisa praktekkan di situ supaya bacaan kita lebih tepat. Maka sering-seringlah kita membaca dan mencari contoh-contoh supaya kaidah-kaidah ilmu tajwid yang kita pelajari tidak lupa. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.